Cowok yang mukanya sangat ganteng ini namanya Daniel guys. Dia kerja di toko elektronik. Pagi itu saat Daniel sedang kebingungan mengganti video tampilan, TV rekan kerjanya yang bernama Steven datang untuk membantu guys. Steven paham banget soal elektronik. Dia karyawan andalan di toko itu. Tapi pas videonya diganti gara-gara beda pilihan, bocah berdua malah berantem guys. Voilà, aussi il peut le faire. Ah oui, bah évidemment. Regarde. Ouais. C'est quoi le problème là? Bon, allez, au boulot? Vidéo magasin. Sorenya sepulang kerja, Daniel bersama kakaknya yang bernama Lauren dipanggil notaris untuk mengurus masalah rumah warisan almarhum ibu mereka. Notaris menjelaskan bahwa rumah warisannya sudah nunggak pajak sebesar 17.000 euro atau sekitar 300 juta rupiah. Jika tak segera dibayarkan maka rumahnya bakalan disita petugas pajak guys. Karena sama-sama nggak punya uang, Lawrence menyarankan gimana kalau rumahnya dijual saja. Mau gak mau Daniel setuju. Besokan harinya waktu lagi briefing, manajer toko yang bernama Patricia mengumumkan bulan depan toko ini mau ditutup. Bagi karyawan tetap seperti Steven akan dipindahkan ke toko lain. Sementara Daniel yang cuma karyawan kontrak terpaksa harus di PHK dari tempat itu. Mendengar hal itu mereka syok. Di tengah briefing, gara-gara Daniel dan Steven berisik debat terus, Patricia mengumumkan mereka berdua lembur untuk mengurus stok barang malam ini guys. Malamnya sambil kerja, Daniel iseng nonton acara televisi, tebak-tebakan harga. Saat acara dimulai, tiba-tiba Steven refleks ikutan nebak harganya. Ternyata tebakannya tepat sekali, mungkin cuma kebetulan. Tapi tebakan berikutnya benar. Terus karena nggak percaya, Daniel ngetes langsung. Quoi? Et un micro-ondes Sundig, le FPX10, la friteuse free. Ça là, c'est combien ça? 4,99. Karena lagi butuh uang yang banyak, Daniel ngajak Steven ikutan acara tebak harga guys. Dia yakin kalau kerja sama kita pasti menang, tapi Steven menolaknya. Daripada ikutan acara konyol seperti itu, mending dia fokus kerja biar cepat naik jabatan. Namun meski ditolak, Daniel tetap didaftarin nama mereka berdua di website itu guys. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi waktu baru bangun, Daniel dapat telepon dari staf acara tebak harga itu. Nama mereka terpilih dan disuruh datang interview jam 3 sore. Daniel pun mengatur rencana untuk memaksa Steven untuk ikut. Oh, ça là. Di situ Daniel sukses karena dituduh mencuri. Hari itu juga Patricia memecat Daniel dan Steven. Steven yang gak terima difitnah pun protes guys. Sambil marah-marah, biar cepat selesai, Daniel terpaksa nyundul Steven. Pas sadar bingung kenapa dia ada di mobil Daniel, Daniel cerita kita ada jadwal interview acara tebak harga. Jangan protes. Kita sudah dipecat daripada menganggur mending ikutan kuis. Mendengar hal itu Steven marah-marah guys. Di tengah perdebatan Steven dapat telepon dari panti jompo. Waktu tahu ayahnya mau diusir, dia minta tolong Daniel mengantarkannya. Ketika sampai, pengurus panti memberitahu dia nggak mau ngurus ayah Steven lagi. Soalnya sudah nggak ada biaya perawatan sampai 5.000 euro. Steven pun minta waktu seminggu. Dia janji pasti akan membayarnya demi bisa dapat uang. Akhirnya Steven setuju ikut acara tebak harga guys.
Sesampainya di kantor televisi saat interview, si produser yang bernama Blaze meminta mereka memperkenalkan dirinya. Selama perkenalan, lagi-lagi bocah berdua nggak pernah bisa akur dan malah ribut main salah-salahan lagi guys. Melihat kelakuan mereka, Blaze justru tertarik. Lalu menyuruh datang syuting besok pagi hari. Tingkah konyol mereka pasti bisa menghibur penonton. Mendengar hal itu, Daniel dan Stephen sangat gembira. Keesokan harinya di acara tebak harga, Daniel dapat giliran tampil pertama, sementara Stephen menunggu di bangku penonton. Setelah para peserta siap di posisi masing-masing, sebelum mulai acara semakin meriah, host yang bernama Fred menyuruh salah satu peserta untuk menyanyi karena si Daniel badannya sangat besar, mukanya serem juga, dan kelihatan paling menonjol. Seluruh penonton bersorak nyuruh dia untuk bernyanyi. Semua terkaget-kaget, nggak sesuai tampangnya. Ternyata suara Daniel bagus sekali guys. Tak lama kemudian acara dimulai. Barang pertama yang harus ditebak adalah laptop. Setelah Fred memberi tahu merek laptopnya, satu persatu peserta mulai bergantian menebak harganya. Saat giliran Daniel, berkat bantuan Stephen dari bangku penonton, tebakannya tepat sekali. Daniel pun terpilih untuk maju ke babak selanjutnya. Karena tebakannya benar semua, terus Daniel dapat hadiah 10.000 euro. Bukannya berhenti dan langsung bawa pulang uangnya, Daniel malah milih tetap lanjut ke babak berikutnya, biar bisa menangin hadiah uang yang lebih banyak lagi guys. Agar semakin seru dari ruang operator, Blaze menyuruh Fred memanggil Stephen untuk ikut menemani saat tampil bareng. Mereka berdua debat terus guys. Melihat kelakuan mereka, semua orang bengong melihat kelakuan mereka. Fred lalu menjelaskan babak kali ini adalah babak tebak nama barang. Daniel bertugas ngasih clue dan Stephen harus menebak tanpa boleh melihat barangnya. C'est un truc pour griller. Oui, c'est toi qui nul, allez. Un appareil à raclette partie Mexicaine. Castilla inox aussi cuisson. Plus ça. Une branche portative 60 litres. Non, putain, c'est ton pare-feu de merde. C'est le compteur électrique. La pub, nous accueillerons un nouveau candidat au Sayangnya meski tebakannya benar, tapi karena waktu keburu habis, jawaban dianggap gak sah guys. Artinya semua hadiah uang hangus. Perjuangan mereka sia-sia saja dan harus pulang dengan tangan kosong. Selesai acara di belakang panggung, Daniel dan Stephen protes ke Fred. Dengan sombong, Fred bilang permainan tadi memang sengaja dibuat sulit, biar gak rugi. Dia nggak mungkin membiarkan peserta menang dengan sangat mudah dan membawa pulang dengan uang besar gitu saja. Daniel pun kecewa. Di rumah Stephen, mereka berdua diskusi mengatur rencana berikutnya. Stephen bilang dia baru tahu ternyata Daniel bisa bernyanyi. Gimana kalau kita ikutan acara sing a song? Daniel yang nyanyi sementara Stephen akan menjadi manajernya. Dengan suara emas Daniel, kita pasti bisa terkenal dan sukses. Awalnya Daniel masih malu,
Dari kecil dia memang bercita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal, tapi nggak pernah pede nyanyi di depan orang banyak. Setelah Stephen harus meyakinkan, akhirnya Daniel mau mencobanya. Keesokan harinya ketika sedang membuat video klip untuk pendaftaran mendadak, Lawrence datang lalu memberitahu sebentar lagi rumah warisan akan laku terjual. Lawrence juga menyuruh Daniel mendatangani surat persetujuan jual beli rumah. Anehnya Daniel menolaknya. Dia berubah pikiran dengan percaya diri. Daniel berkata sebentar lagi dia akan bakalan jadi penyanyi sukses di acara Sing a Song. Gak perlu jual rumah. Soal tunggakan pajak biar dia saja yang bayar semuanya. Mendengar hal itu Lawrence Xtiver kaget guys. Beberapa hari kemudian video klip akhirnya selesai. Daniel dan Stephen pun pergi mendaftar ke kantor televisi. Dari kejauhan saat tahu mereka ingin ikut acara Sing a Song, Blaze yang penasaran mengajak seluruh staf berkumpul. Setelah semua siap, Daniel, Stephen, dan Blaze serta para staf nonton bareng video klipnya guys. Devant mon café noir, trop de rêves t'illustrent. Et mes chaînes, bientôt je serai chanteur. Connaîtra mes chansons par cœur. Et au journal de 20h, bientôt je serai chanteur. Car bientôt je serai chanteur. Semua tepuk tangan memuji karya mereka berdua. Dengan gugup Daniel bertanya kapan dia bisa memulai isi acara Sing a Song. Blaze cuma menjawab nanti dikabarin. Mendengar hal itu mereka bergembira. Malamnya Daniel dan Stephen nongkrong di kafe. Stephen lalu iseng upload video klipnya ke YouTube. Sambil bilang kalau nanti viral, Daniel harus siap jadi orang terkenal. Di tengah obrolan kebetulan mereka melihat Patricia. Karena masih nggak terima dipecat begitu saja padahal dia memang nggak pernah mencuri. Stephen langsung menghampiri dan melampiaskan emosinya. Dia pergi ke parkiran lalu merusak mobil Patricia. Saking marahnya Daniel sampai nggak bisa nyegah. Dan ternyata Stephen salah mobil guys. Yang dia rusak malah mobil orang lain. Je te rembourse dès qu'on a gagné. Hein. Attends, je te jure qu'elle a la même bagnole Daniel. C'est vrai, hein. Beberapa hari berlalu karena sampai sekarang belum juga dipanggil ke acara Sing a Song. Demi bertahan hidup Daniel terpaksa menjual mobilnya. Setelah dapat uang, Daniel pergi jalan kaki ke rumah Stephen. Ketika sampai Daniel bingung kenapa Stephen lagi main ninja-ninjaan di teras. Stephen menjelaskan daripada nungguin acara yang gak pasti, mending dia nyoba ikutan acara Ninja Warrior. Tapi waktu latihan Stephen kepleset terus nyebur ke kolam guys. Sambil nahan sakitnya Stephen bercerita sekarang ayahnya sudah nggak tinggal di panti jompo lagi. Dan keuangannya juga menipis. Mendengar kisah sedih sahabatnya, bukannya menyemangati Daniel malah ngadu susahnya. Mereka berdua jadi adu cerita siapa yang lebih susah. Sambil saling salah-salahan, di sisi lain di kantor televisi saat Blaze sedang kebingungan mencari peserta untuk acara Sing a Song,
Stafnya memberitahu kalau sekarang video klip Daniel viral di YouTube. Blaze pun kaget, ia tak menyangka video jelek kayak begitu bisa viral. Karena dinilai akan menguntungkan, Blaze menyuruh stafnya mengundang Daniel. Keesokan harinya setelah dapat undangan, dengan semangat Daniel dan Stephen berangkat boncengan naik skuter listrik. Sesampainya di lokasi sebelum acara dimulai, Daniel diberi pengarahan terlebih dahulu oleh petugas. Nantinya Daniel akan duet dengan peserta lainnya. Jika berhasil menang, maka bisa maju ke babak selanjutnya, yaitu babak tebak lirik lagu. Di sisi lain, waktu Steven sedang keliling, dia nggak sengaja nguping obrolan Blaze dan Fred soal Daniel. Pas tahu mereka cuma mau dimanfaatkan Daniel buat naikkan rating acara doang, Steven sangat kaget. Diam-diam dia mengikuti Blaze sampai ke ruang operator, guys. Sementara di studio, setelah acara dimulai, Fred lalu memanggil Daniel untuk tampil. Berhasil masuk ke babak tebak lirik lagu, Fred di situ memberi pilihan dari 2 sampai 20 kata. Karena lagi butuh banget uangnya, tanpa pikir panjang Daniel langsung milih mau nebak 20 kata dengan hadiah 20.000. Semua tebakan lirik lagunya tepat di ruang operator. Melihat kehebatan Daniel, Blaze senang. Berkat Daniel kini rating acara jadi meningkat. Steven yang dari tadi menguping, muak dan menghampiri Daniel. Namun ketika menceritakan semua yang dia dengar tadi, bukannya percaya, Daniel justru menganggap Steven iri. Di tengah perdebatan, Daniel keceplosan bilang kalau Steven lah yang selalu dimanfaatkan orang lain. Karena sudah terlanjur ngomong, Daniel akhirnya mengaku sebenarnya selama ini dialah yang memfitnah Steven, mencuri hingga dipecat dari toko agar mau menemaninya ikut acara tebak harga. Steven hanya akan terus dimanfaatkan Patricia tanpa pernah naik jabatan. Steven sangat syok. Ia pergi meninggalkan Daniel tanpa berbicara sama sekali, guys. Beberapa bulan kemudian terlihat Daniel telah menjadi artis terkenal. Penampilannya juga sudah berubah 180 derajat, tatuan dan lebih modis. Pagi itu Daniel baru saja melunasi tunggakan pajak rumah, warisan orang tuanya. Selesai mengurus pembayaran, Lawrence mengingatkan agar tak melupakan Steven. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Bagaimanapun tanpa Steven, Daniel tak akan bisa sampai sejauh ini. Mendengar itu Daniel hanya terdiam merenung, guys. Siangnya setelah sekian lama, Daniel akhirnya berkunjung ke rumah Steven untuk mengajak baikan. Saat bertemu dengan Daniel cerita, sekarang dia dapat banyak sekali tawaran kontrak mengisi acara televisi. Karena nanti jadwalnya padat, dia butuh Steven untuk jadi manajernya. Namun Steven yang masih kecewa menolaknya, guys. Daniel pun mencoba mengerti lalu pergi saja. Waktu masuk ke rumah seketika melihat sang ayah, Steven curhat. Dia dan Daniel sudah punya jalan masing-masing. Tanpa bantuannya Daniel tetap bisa lebih sukses dari sekarang. Meski terus berusaha mencari alasan, tapi jauh di lubuk hati sebenarnya Steven sangat mengkhawatirkan Daniel. Mendengar cerita itu, ayahnya hanya terdiam saja. Padahal memang dari tadi ayahnya cuma diam doang, nggak mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Daniel
bersama peserta lain sedang syuting acara televisi. Konsepnya adalah drama perjodohan. Mereka semua dikarantina di dalam villa untuk PDKT satu sama lainnya guys. Namun sepanjang acara, Daniel galau sekali, tak semangat sama sekali. Hingar-bingar ketenaran itu bukanlah dunianya, tapi meski hatinya sangat lelah, dia tak bisa pergi begitu saja. Wajar karena sudah terikat kontrak dengan pihak televisi guys. Di tengah acara tiba-tiba Steven datang menjemputnya. Daniel, fais pas toi. Oh, tout se passe comme ça, toi. Oh, Blaise, on a un problème dans la villa. il adore la vie, des confidences. Oh, mais je sais déjà que j'assure. Beberapa bulan berlalu setelah sukses solo karir, kini terlihat Daniel dan Steven membuka bisnis kafe yang ada live musiknya. Malam itu Daniel mengundang para fans untuk bernyanyi bersama. Café noir pour les espoirs, me rêves-tu du bar? Je me sens prisonnier, je veux plus émécher. Je ne fais qu'y penser, changer de chair. Car bientôt, mes chansons par cœur, mon cœur. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, bouge pas. Setelah menghibur para fans, Daniel dapat kabar ada reporter televisi datang ingin wawancara. Karena sudah kapok berurusan dengan dunia pertelevisian, Daniel dan Steven menyuruh penjaga mengusir reporter itu. Mereka berdua sudah muak. Mereka sepakat gak akan pernah mau masuk televisi lagi. Gak akan. Ketika wawancara berlangsung, reporter bertanya, apa rahasia sukses mereka?